Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan? Namanya juga warga negara plus 62. Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union (ITU) membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara Teras UMKM. Nah, Teras UMKM kali ini kita menghadirkan salah satu pengusaha muda ya. Ada narasumber kita, ada Eka Ariyanti Iskandar, brand owner dari EI ya, Wedding Project. Dan tentu pada siang hari ini kita akan membahas mengenai jurus G2 Wedding dekorasi banjir order online. Wah, ini luar biasa nih judulnya nih. Kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Selamat siang. Halo, siang Kak. Eka ya, oke. Iya Kak. Gimana kabar Tak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kita mau cerita-cerita dulu nih. Mungkin ada perkenalan dulu ke pendengar kita bahwa WD Decoration itu apa, kemudian Eka ini merintis usaha ini dari sejak kapan? Oke. Baik, kebetulan usaha saya ini bergerak di bidang dekorasi Kak. Baik itu mulai dari dekorasi wedding, lamaran, atau dikenal juga bahasanya untuk orang Sulawesi itu mapat tuada, bisa juga birthday, akikahan, event-event kantor juga boleh. Pokoknya yang menyangkut tentang dekorasi untuk memperindah ruangan atau suasana itu boleh, bisa di saya gitu Kak. Oke, kalau memperindah suasana hati boleh nggak? Boleh juga ya boleh Kak. juga ya. Mungkin untuk memperindah suasana hati itu gampang Kak. Gampang, tinggal ya? transfer aja Kak. Oke. Baik, sahabat budaya, kita nanti akan mengulik lebih jauh seperti apa bisnis atau usaha wedding decoration ini. Kita akan hadirkan dulu satu kelong berikut ini. Mata utang etana, nadek gagal.
Sahabat budaya di mana Anda berada, masih bersama di obrolan teras UMKM. Tadi sudah kita lewatkan satu lagu Makassar. Nah, kita kembali terkait dengan bisnis atau usaha wedding dekorasi. Nah, tentunya ada kaitan di studio. Tentu kita mau tahu nih, mungkin bisa cerita dulu sedikit tentang sebenarnya kalau sekarang kan memang begitu banyak orang banyak usaha dalam bidang apa namanya dekorasi ini, tapi tentu ada hal-hal yang menarik yang tentu menjadi kelebihan dari EI sendiri. Apa yang strategi apa yang dilakukan oleh Kak Eka? Oke. Sebelum jauh menjelaskan ke depan Kak, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang inti dari tema kita hari ini kan digital marketing. Iya, Saya mau menjelaskan sedikit dulu tentang apa itu digital marketing. Jadi digital marketing itu Kak proses pemasaran atau promosi yang dilakukan secara digital menggunakan internet. Baik itu dari media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok. Website juga boleh, email juga boleh, dan iklan pun seperti iklan di YouTube juga boleh. Nah, untuk zaman sekarang Kak, mungkin di kehidupan sehari-hari kita itu 70-80% kita mungkin memegang handphone ya Kak. Bahkan ke toilet pun kita memegang handphone. Jadi untuk pelaku usaha bisnis sekarang memang bagusnya sih dia lebih kencang ke dunia digital, baik itu secara marketingnya dan lain-lain. Nah, tapi di satu sisi untuk marketing konvensional juga tuh tidak bisa dipisahkan dari marketing digital, karena tidak semua orang bisa langsung percaya hanya dengan melihat konten-konten kita di Instagram, kah, di TikTok ataupun Facebook. Mungkin kalau kalangan Gen Z itu bisa mudah tertarik hanya dengan melihat di layar handphone. Nah, cuman bagaimana proses untuk mengubah daya tarik itu menjadi konsumen untuk bisa booking atau memakai produk atau jasa kita. Terkadang mereka butuh yang namanya review real atau testimonial dari teman-teman mereka sebelumnya atau dari kerabat mereka yang telah menggunakan produk atau jasa kita gitu. Jadi kalau boleh dibilang marketing digital dan konvensional ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, karena terkadang ada orang yang harus melihat atau mendengar langsung tentang apa yang dia lihat di Instagram kah, di TikTok, apakah sesuai dengan di kehidupan nyata atau tidak. Nah, memang banyak pelaku UMKM ya yang sudah menggunakan media sosial untuk promosi atau menjadikan market digital sebagai untuk mempromosikan produknya ya. Tapi tidak jarang juga sih UMKM yang ketika sudah memiliki Instagram, kemudian media sosial lainnya, kemudian dia banyak posting apa yang namanya menjadi produknya, tapi belum tentu juga bisa menarik perhatian bagi orang untuk langsung booking akhirnya. Nah, kalau dari strateginya Mbak Eka sendiri apa nih untuk EI Wedding ini sendiri sehingga banyak yang menggunakan jasanya untuk di booking gitu? Oke. Sebenarnya untuk sekarang itu kalau mau viral sih gampang sih Kak menurut aku. Tinggal kita ambil konten yang mungkin yang di luar nalar itu pasti viral. Nah, cuman kalau kita cuma mengandalkan viral doang itu kita nggak bisa bertahan lama sih Kak. Viral itu emang kita gampang dikenal banyak orang langsung. Cuman tidak selamanya orang yang tertarik sama konten kita juga tertarik untuk menggunakan jasa atau produk kita. Semua itu butuh proses. Dan sekarang ini saya kurang lebih udah mau masuk 8 tahun baru bisa dipercaya sampai sekarang. Dan itu semua butuh proses. Dan viral itu ada plus minusnya sih Kak menurut saya. Sebenarnya di digital marketing itu tujuan utamanya itu bukan VIP. Kan rata-rata orang buat konten hanya buat kejar FYP-nya. FYP-nya doang kan Kak. Nah, sebenarnya menurut saya pribadi hal yang lebih menantang itu bagaimana kita merubah followers menjadi konsumen. Itu sih tantangannya. Percuma kita membuat kayak konten yang menarik lah, apalah, tapi kita tidak bisa merubah followers untuk menjadi konsumen kita. Sedangkan tujuan utama kita digital marketing ini kan meningkatkan penjualan kita, baik itu produk maupun jasa. Begitu Kak. Jadi menurut saya pemasaran viral ini kurang cocok menurut saya karena
ini juga memicu lebih besar konsumen bisa kecewa sih Kak menurut saya. Karena kalau kita hanya sekadar mengandalkan viral, kita tidak punya proses untuk bertumbuh. Sedangkan di dalam dunia bisnis itu kita butuh proses, butuh belajar banyak dari konsumen. Sedangkan kalau kita misalkan viral doang, tapi pengalaman kita masih sedikit, itu bisa menimbulkan kayak apa? Konsumen bisa kecewa Kak, karena kita belum punya terlalu banyak pengalaman atau jam terbang di bidang itu. Iya. Jadi memang sisi lain kita memang tidak hanya sekedar mengejar apa ya FYP-nya tadi itu, tapi betul. di sisi lain kita membuat akun kita itu semua pengikut-pengikut kita betul-betul mengarah kepada konsumsi sendiri ya, apa yang menjadi produk kita. Nah di ekonomi digital sekarang ini kan kepercayaan memang seperti itu sama halnya dengan mata uang. Nah mengingat jasa dekorasi ini melibatkan biaya yang tidak sedikit, gimana caranya Mbak Eka sendiri membangun sistem supaya transaksi online yang aman dan transparan, dan juga calon ini, misalnya calon pengantin ya, merasa tenang meskipun belum pernah ketemu secara langsung. Oke. Mungkin untuk awal-awal saya merintis itu Kak, untuk mendapatkan yang namanya kepercayaan itu masih sulit kan Kak, karena sesuatu usaha itu butuh nama dulu nih Kak, baru kita bisa di trust dan percaya oleh masyarakat. Nah sebenarnya untuk awal-awal itu saya agak susah buat dapat kepercayaan itu, tapi selagi kita berbuat baik, kita mengusahakan yang terbaik untuk klien, pasti kebaikan itu bakalan mengalir dengan sendirinya Kak. Nah untuk 3 tahun terakhir, 3-4 tahun terakhir ini saya sangat dibantu dengan adanya wedding organizer. Nah wedding organizer ini Kak, fungsinya dia membantu calon pengantin untuk merencanakan pernikahan atau lamaran mereka. Nah alhamdulillah saya berhubungan baik dengan beberapa vendor wedding organizer yang ada di Makassar. Jadi terkadang kalau klien itu kayak ingin booking, mereka menanyakan dulu ke wedding organizernya apakah vendor ini valid, bagus atau tidak. Jika vendor wedding organizernya ACC, oke, mereka bisa lanjut. Tapi kalau mereka bilang oh kurang, ini enggak baik, mungkin mereka nggak jadi pakai jasa kami kayak gitu. Dan alhamdulillah selama ini kami bekerja sama dengan baik dengan vendor-vendor wedding organizer. Jadi mungkin kepercayaan klien ini untuk memakai jasa kami tuh sudah aman sih Kak menurut saya. Oke. Nah kalau boleh tahu Kak, ini selama kan 8 tahun merintis usaha ini ya, dan tentu banyak perjuangan yang dilalui oleh Kak Eka ya, apalagi membangun usaha wedding dekorasi ini sendiri memang butuh modal yang begitu banyak. Nah, kalau menurut Kak Eka sendiri nih, apa yang tantangan terbesar dari usaha ini? Yang tentunya kalau dari sisi penalaran sendiri ya, ini kayaknya butuh modal yang begitu banyak. Tapi kok bisa begitu ya, dengan masih di taraf 8 tahun itu sudah bisa banyak mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Oke. Awalnya Kak, kan saya dulu waktu kuliah, saya tuh nggak mau tipikal orang yang nggak bisa diatur. Jadi saya maunya mengatur. Nah, dan saya nggak suka sama kayak yang orang yang kayak diatur jam kerjanya lah begitu. Jadi saya berpikir, oh memang saya mungkin harus punya bisnis. Nah, kan kebetulan asli saya itu di Polman Kak, Sulbar. Nah, di kampung saya itu masih minim sekali jasa dekorasi. Nah, jadinya saya awalnya buka di sana Kak. Nah, cuman saya lihat-lihat untuk kayak strategi ini pasarnya, marketnya tuh kurang. Nah jadi saya cobalah pindah ke Makassar. Nah alhamdulillah di Makassar diterima dengan baik. Nah itu awal-awal saya mulai pas kuliah, saya sampai jual laptop loh Kak buat modal awal. Iya saya jual laptop. Pokoknya saya buka usaha lain kayak jual-jual plastik-plastik gitu Kak, yang wadah-wadah makan gitu buat teman-teman modal. Jadi itu yang saya kumpul jadi sebuah modal awal cuma 500.000 doang Kak. Itu pun orang tua juga bantu sekitarannya kayak 500, 1 juta kayak gitu. Kan beda ya Kak, kalau kita pewaris dan perintis itu perjuangannya emang beda. Betul. Nah saya dan suami saya ini betul-betul perintis yang dari nol Kak. Yang gak punya privilege sama sekali. Yang emang yang kayak dari harga start 200-an, 300-an, sampai alhamdulillah bertahan sampai sekarang, karena memang kita menjaga komitmen kita, kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan nama baik kita. Kan semua itu tidak mudah Kak dibangun. Jadi seperti yang saya bilang tadi, memang mungkin viral itu bagus karena kita langsung dikenal banyak orang, tapi lebih berat lagi untuk membuat orang percaya sama kita.
percaya dan puas dengan jasa kita. Itu semua butuh proses sih Kak. Dari yang saya naik bentor, saya belum punya mobil pickup kan Kak. Itu mobil saya dipakai buat angkut-angkut jasa dekorasi ya Kak. Sekarang alhamdulillah udah punya pickup, jadi udah enak bawa-bawa barang. Kan dekor itu part-partnya banyak ya Kak. Kayak kita pakai besi lah, papan lah, apalah segala macam. Dan dekor itu kerjanya 2 kali Kak. Kalau mungkin kayak fotografer, tukang makeup dia cuma datang 1 kali kan Kak di venue. Kalau kita kan datang untuk memasang, abis itu kita datang buat ngebongkar lagi. Jadi dia istilahnya 2 kali kerja gitu Kak. Iya. Nah ini kan menariknya memang karena ada semacam upaya untuk lebih banyak butuh di bagaimana mendekorasi yang menarik. Nah ini kan inspirasinya itu dari mana? Kalau misalnya kan busana-busana yang dipakai atau yang alat-alat dekor itu sendiri ya, itu kan kalau misalnya kita monoton punya 1 atau 2 model aja kan itu tentu misalnya kalau ada requestan baru misalnya dari pelanggan nih, misalnya kalau saya maunya temanya seperti ini, memang haruskah juga kita mengikuti perkembangan seperti itu? Harus banget Kak, wajib. Kalau di dunia vendor itu Kak, baik itu di dekorasi terutama, kita harus mengikuti perkembangan zaman dan memang mengikuti kemauan klien. Karena kalau kita nggak upgrade, kita bakalan tenggelam sama vendor-vendor baru. Nah itu sih tantangannya juga Kak, bagaimana cara kita mempertahankan jasa kita di dunia yang dar-dedor ini Kak, baik itu secara harga. Kan kita nggak bisa kan Kak ngontrol orang yang kayak baru nih buka usaha, terus dia buka harga segini. Saya juga nggak menyalahkan sih Kak, karena memang kalau awal kita merintis usaha itu yang dikejar pertama itu nama sih Kak. Menurut aku kita harus ngejar nama dulu, baru nanti kalau kita nama udah baik, barulah si cuan ini ngikut. Kita nggak bisa kalau kayak ngejar cuan dulu sedangkan kita nggak bisa jaga kualitas atau kasih yang terbaik. Jadi menurut aku itu upgrade-nya itu tiap bulan pasti aku ada upgrade Kak, kayak model dekor lah, apalah, warna bunga lah, apa itu semua itu harus di-upgrade. Karena sekarang apalagi Gen Z nih Kak, dia kayak istilah-istilah warnanya tuh baru-baru, itu kayak warna glinda lah, warna bumi lah, apalah kayak gitu kan, itu semua harus di-update Kak. Jadi kalau warna bunga itu kayak wajib banget harus per bulan aku update sama model dekor, menyesuaikan sama requestan customer maunya kayak gimana kan Kak. Oke. Nah kemudian selama pengalaman bekerja di membuka usaha ini, kira-kira tantangan yang paling berat itu acara apa sih yang paling berat kira-kira di antara sekian banyaknya kegiatan? Kalau yang paling berat itu di wedding decoration sih Kak. Apalagi kalau yang kan rata-rata yang saya handle itu acaranya di hotel. Kalau hotel itu kita baru bisa loading di H-1. Semisal acaranya tanggal 25, tanggal 24-nya kita baru bisa loading dekor Kak, dan itu pun terkadang kita bisa mulainya jam 12 malam. Jadi kita cuma butuh waktu 6 sampai 8 jam untuk finishing dekor satu ballroom itu. Jadi tantangannya bisa dilihat sendiri ya Kak. Angkat barang aja Kak itu butuh waktu sekitar 2 jaman buat bisa sampai. Kan kalau kayak wedding itu kita butuh sekitar 2 track nih Kak. 2 track plus 1 pickup, barangnya kurang lebih. Nah, dengan barang-barang yang volume gede itu kan butuh ini ya Kak, butuh tenaga buat diangkat lagi, naik satu per satu, dicek ini nggak ada yang ketinggalan atau tidak. Itu buat sampai di ballroom aja tuh butuh waktu 2 jam. Nah mana kita kayak merangkai pola dekornya lah, rangkai bunganya lah, itu semuanya kurang lebih hampir 8 jam. Nah ini yang tantangan terbesar kita, bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan baik dengan waktu sesingkat dan seminim mungkin. Mungkin kalau kayak vendor lain kan masih punya waktu lama kan untuk menyelesaikan, seperti ether, baju kan Kak, itu kan mereka punya fitting sebelum 2 hari sebelum acara atau 3 hari. Jadi kalau ada koreksi, mereka masih punya waktu untuk memperbaiki. Sedangkan kalau dekor Kak, ini sudah di hari H. Jadi kalau memang kita tidak fokus dengan mood board yang sudah dikirim klien, itu bisa fatal sih Kak, karena bisa saja kayak kita ganti warna bunga lah, apalah, sedangkan waktunya sudah mepet. Gitu. Nah, ini mungkin jadi tantangannya wedding yang paling berat ya. Iya, paling berat itu waktu Kak. Kalau misalnya nih Kak, dalam waktu yang begitu singkat, misalnya nih ada orderan, biasanya berapa waktu jedanya itu? Misalnya hari ini ada yang sudah booking jasanya Kak Eka ya untuk misalnya wedding. Kemudian ada lagi customer yang masuk.
Nah, mengatur manajemen waktunya itu gimana? Kan ini membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak gitu untuk perpindahan dari lokasi satu ke lokasi yang kedua. Atau memang punya banyak cadangan gitu? Oke. Iya. Kalau wedding itu saya cuma bisa ngambil 1 hari 1 aja Kak. Semisal tanggal 24, aku cuma bisa ambil job wedding 1 di tanggal 24 itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, wedding ini punya part-part yang banyak. Tidak sama seperti dekor lamaran dan lain-lain. Sedangkan kalau lamaran itu saya bisa sehari bisa 3 lokasi. Iya. Karena alhamdulillah sudah punya beberapa tim. Jadi semuanya sudah punya PIC tersendiri, tim 1, tim 2, tim 3. Nanti setelah mau selesai baru saya cek satu-satu ke lokasi. Gitu. Pas finishing ada yang kurang Kak, atau ada yang tidak sesuai baru saya minta ditambahkan atau dirubah kayak Saat gitu ini sih. sudah berapa karyawan yang ikut dalam tim? Kalau yang ikut itu maksudnya yang menetap sama saya ya Kak, sekitar 5-6 orang. Cuman kalau wedding kita masih pakai freelance dari luar. Soalnya kalau wedding kita butuh sekitar 12-15 orang Kak. Iya. Oke. Karena volumenya kan lebih besar ya Kak. Betul. Jadi dalam sehari itu biasanya mungkin dalam 1 minggu ya. Kalau dalam 1 minggu ini kira-kira orderan yang masuk di KIK itu berapa biasanya, sampai berapa acara atau event? Tergantung ya Kak. Standar paling 2, maksimalnya sih 6 sih kayak gitu. 6 sih. Oke. Yang jelas dalam 1 minggu tuh ada ya. Iya alhamdulillah. Nah, Cuma nanti kalau bulan Ramadan itu kan iya sepi kan? libur. Memang libur total ya kalau di Ramadan. Iya, biasanya sih libur total, tapi terkadang juga ada kayak dekorasi yang kayak buka bersama kayak gitu Kak ya kan, iya. acara kantor itu bisa diambil juga sih. Oke. Nah, kalau dari sisi mungkin pelanggan ya, kira-kira Anda nggak yang pernah request, maksudnya dengan tema yang paling tersulit begitu selama perjalanan kita merintis usaha ini? Pernah sih Kak, pasti pernah. Dan itu yang kayak momen-momen yang sangat-sangat dramatisnya itu dapat banget Kak. Yang semisal kalian request mau adat ini, tapi kan kalau kayak di sini kita masih terbatas kan, khususnya di sini mungkin di Makassar yang banyak itu menjadikan kayak adat Bugis begitu, sedangkan mereka adat Padang lah apa. Jadi kita kayak dapatnya itu susah, tapi yang namanya tanggung jawab kan harus dicari sebagaimana mungkin sampai dapat. Nah, dan terkadang juga yang bikin tantangan itu di ini sih Kak, di tenaga kerja karyawan. Kan masing-masing kepala kan beda Kak. Betul. Nah, bagaimana cara kita menjaga kekompakan tim kita biar satu visi dan misi itu sangat-sangat susah sih Kak menurut aku. Butuh proses yang panjang biar mereka nggak ada yang kayak ada yang lagi kerja tapi ada yang lagi nyantai. Itu saya paling nggak suka sama hal seperti itu Kak. Karena menurut aku kalau kau kerja, kalau makan, istirahat. Nggak ada yang boleh ada yang kerja terus kamu istirahat. Soalnya kita diburu sama waktu Kak. Dekor itu tantangannya pertama banget yang paling susah di waktu, karena deadline banget. Jadi harus memang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selesai jam, misalnya nih Kak, kalau acara wedding kan akad nikah itu jam 9. Kita mentok-mentok harus finishing di jam 6. Jadi kalau misalkan ada masih koreksi apa, itu masih bisa dibenerin sejam. Jadi jam 7 sudah oke, clearing area gitu Kak. Oke. Nah, saya ingin kembali mengetahui kalau Kak Ika dulu tuh memilih bisnis ini untuk dijalankan itu apa sebenarnya? Apakah memang ada basicnya di bidang dekorasi atau hanya sekedar maksudnya menilai bahwa bisnis inilah yang paling banyak orang butuhkan gitu, atau bagaimana? Jujur ya Kak, kalau latar belakang seni saya itu tidak ada. Karena waktu kuliah saya ambil jurusan perbankan dan keuangan. Dan suami saya jurusan akuntansi, dan sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang saya jalani sekarang. Tapi ini sih Kak, awalnya kan saya coba-coba doang kan Kak. Nah, saya juga nggak tahu deh gimana alurnya awalnya. Tapi yang namanya kita usahakan, kita memang harus mencoba. Saya sebelum usaha ini sudah beberapa usaha sih Kak. Kayak punya brand hijab, jual kayak alat-alat makan gitu. Omsetnya juga lumayan. Tapi mungkin yang namanya rezeki itu kan dipatok di bidang ini. Jadi mungkin dan saya nyamannya di sini. Jadi saya
prosesnya dan ininya fokusnya di sini sama suami. Nah itu sebelum saya nikah Kak sama suami saya. Saya merintis benar-benar sebelum nikah sampai nikah. Jadi uang yang dipakai buat nikah itu memang hasil dari itu, hasil dari usaha dekorasi kita yang dikumpul-kumpulin gitu Kak. Waktu nikah, waktu pernikahannya dulu dekor sendiri nggak? Dekor sendiri Kak. Dekor sendiri? Iya, beneran dekor sendiri. Luar biasa. Dan itu kan udah berapa ya? 2000 berapa ya aku nikah ya? 2019 kayaknya ya, 2018. Dan kalau kita narik ke belakang, dekor yang zaman itu sama zaman sekarang aduh gila. Kayak mau ngulang pernikahan lagi Kak soalnya. Masih kan Sangat seleranya sederhana, beda ya iya. Kak. Beda banget. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lagi nanti, kita hadirkan dulu kelong berikut ini. Tengah-tengah lopi naya anak koda dipanjajak uluan
ternyata betul lah, dia nih playing victim. Siapa? Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat? Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban. Loh, Sehingga Lan. berita yang selama Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim. Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar. Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih. Aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Bu, Pak, tadi di Balai Desa ada sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih loh. Katanya bisa bantu modal usaha. Koperasi? Emang bisa bantu modal usaha? Modal usaha itu dari perbankan, bukan dari koperasi. Bu, kabarnya Koperasi Merah Putih bisa loh, Bu. Saya udah daftar kemarin, biar panen saya bisa ditampung di koperasi. Serius, Pak? Koperasi Desa Merah Putih, kuatkan ekonomi desa. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi di obrolan Teras UMKM. Tentunya masih bersama di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Kak Ika. Kak Ika, nah tentu untuk merekrut sebuah karyawan ya, untuk apalagi event yang besar yang biasa kita handle itu butuh orang-orang yang memiliki kepercayaan yang bagus, kemudian attitude yang bagus. Nah, untuk memilih SDM atau karyawan kita itu seperti apa sih caranya? Oke, jujur ya Kak, salah satu tantangan terbesar untuk bisnis atau usaha itu punya SDM yang bagus dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik itu dari segi pemasaran mereka, cara mereka berkomunikasi dengan konsumen, cara mereka memasarkan, dan attitude mereka baik itu kepada kita ataupun konsumen. Nah, untuk di bidang saya sendiri, Kak, usaha saya sendiri itu lebih mementingkan ke tenaga sih Kak, tenaga dan waktu. Nah, jadi saya itu fokus mencari SDM yang kuat buat angkat barang ini, barang itu, dan kuat begadang tentunya Kak. Karena dekorasi itu biasanya kita bisa sampai nggak tidur loh Kak, nggak tidur sehari, 2 hari bisa. Karena jadwal. Karena jadwalnya itu memang kita nggak punya space buat istirahat, gitu. Nah, terkadang SDM itu awalnya ngechat, ya Kak, butuh tambahan pekerja nggak, butuh ini nggak. Nah, mungkin ini bukan cuman saya ngalami ya Kak, mungkin pengusaha di luar sana juga banyak yang ngalamin kayak gini. Mereka ngechat butuh pekerjaan. Nah, tapi setelah dipekerjakan belum cukup sebulan pasti kayak, Kak, aku izin ya Kak. Kak, aku ini ya Kak, izin dulu ya Kak, sehari 2 hari. Nah, itu kan kayak kita juga nilainya, loh, kamu kan belum cukup sebulan terus mau izin. Nah, terkadang juga ada yang rajin, yang merhatiin barang, tapi mereka terbatas di komunikasi atau pelayanan mereka. Sebenarnya susah banget sih Kak cari SDM yang menurut kita sesuai dengan kemauan kita. Nah, jadi 3 tahun terakhir ini aku menerapkan di usaha aku memang punya 2 orang penanggung jawab yang aku percaya buat ngecek karyawan-karyawan yang lain. Karena kalau aku yang mau ngurus semua kan nggak bisa Kak. Nah, jadi semisal yang kayak prepare barang apa begitu, ada yang kurang aktif, dia yang langsung lapor nanti kalau setelah bilang, Kak, kayaknya di event selanjutnya nggak usah pakai ini deh Kak, karena dia kurang ini, kurang tenaganya kurang, kayak lebih sering main handphone lah apalah. Jadi event selanjutnya mungkin gak usah dipakai. Nah, itu bukan saya yang ini Kak. Memang ada penanggung jawabnya yang langsung tanya ke saya gitu. Nah, sekarang itu yang susahnya karena rata-rata orang mau kerja dan langsung mau gaji gede, ya kan Kak? Sedangkan kita aja ada di posisi sekarang ini butuh proses loh bertahun-tahun. Apalagi Gen Z, dia kayak susah buat keluar dari zona nyaman.
bangun tidur handphone ngopi, bangun tidur handphone ngopi. Nah, Iya. terus dia masih mengharap pendapatan lebih. Sedangkan di era sekarang ini sarjana aja Kak masih susah banget buat dapat kerja. Betul. Apalagi better kita lulusan SMA lah atau apa. Nah, sekarang itu yang penting bukan ijazah sih Kak menurut aku, tapi kemauan untuk bisa bekerja dengan baik. Iya. Karena banyak orang pintar, tapi dia attitude-nya kurang, dia kurang bisa menyenangkan bos mereka atau apa. Pasti dia bakalan digeser sama orang yang memang dia kerjanya baik, attitude-nya baik, rajin dan lain-lain. Itu pasti kita lebih butuh orang seperti itu dibanding orang yang pintar. Itu sih menurut aku Iya. Kak. Jadi sistemnya di Kak Eka ini sendiri sistem bukan gaji bulanan gitu ya? Atau bagaimana? Bukan sih Kak. Lebih Mereka tuh per job. Nah, per cuman dia biasa kirim kalau misal udah 20 event, mereka kirim lah list-listnya, baru dihitung, baru dibayarin. Gitu. Wah, oke. Nah, kalau sejauh ini sih memang banyak tantangan yang sudah dilewati ya. Tapi tentu butuh banyak terus mengupgrade bagaimana usaha kita semakin lebih menghasilkan omset yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya itu kalau kita mau mengukur ya, ukuran daripada kesuksesan usaha kita itu meningkat itu dari sisi apanya sih? Oke. Kalau saya pribadi ya Kak, selama saya terjun di dunia bisnis ini kurang lebih udah 8 tahun, bagaimana usaha kita bisa dikatakan sudah naik level, itu ketika harga kita sudah naik juga. Harga kita sudah naik, konsumen dan klien kita sudah mendapatkan orang-orang yang mungkin kayak pejabat lah, atau selebgram lah atau apa. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita sudah naik level. Dan yang paling penting, contoh kalau kita udah naik level, cobaannya makin kencang. Itu dia. Cobaannya makin kencang. Mungkin orang-orang berpikir, wah enak banget nih. Ya, sudah sejob bisa dapat berapa gini-gini. Nah, tapi kan mereka nggak tahu. Kita untuk modalnya aja berapa, bayar karyawannya berapa, untuk muter baliknya berapa. Jujur banget ya Kak, ini dari awal aku merintis usaha sampai sekarang aku nggak pernah ambil uang ini. Tahu lah ya maksud saya. The real itu uang perputaran modal yang aku putar-putar dari hasil dekor, diputar lagi. Baru deh Kak, ini 2 tahun terakhir aku baru bisa lebih kayak liburan lah apa. Sebelum-sebelumnya tuh betul-betul kayak, kok uang aku habis ya Kak? Kok uang aku, ini kemana ya uangnya? Kok nggak ada? Oh ternyata investnya di dekor, properti, kayak bunga dan lain-lain kayak gitu. Tuh Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu dari awal membangun usaha, awalnya berapa sih omsetnya sampai sekarang ini sudah di omset ke berapa itu? Selama 8 tahun perjalanannya Eka membangun atau merintis usaha ini. Kalau omset sih ya masih standar lah Kak. Kayaknya saya tidak enak menyebut nominalnya di sini ya. Iya. Yang pastinya mungkin apapun yang kita buka usaha itu yang paling penting itu apa sebenarnya? Yang paling penting itu Kak, kalau menurut saya itu kepuasan konsumen sih Kak, paling penting kepuasan dan kepercayaan. Karena seperti yang saya bilang tadi, memang sekarang itu digital marketing kencang dan rata-rata orang pasti mengutamakan itu, tapi tidak bisa dipungkiri juga. Meskipun dia lihat di handphone, wah bagus banget ya ini. Terus dia punya kayak kerabat yang sudah menggunakan jasa atau produk mereka. Terus dia bilang, enggak kok, kemarin aku pakai itu tapi biasa aja kayak gini-gini. Nah, itu kan juga bakalan berpengaruh. Jadi sekali lagi, untuk saat ini saya masih menggunakan strategi pemasaran dari mulut ke mulut yang paling aman dan terpercaya. Makanya saya selalu menjaga bagaimana komunikasi saya sama klien itu tetap berjalan dengan baik. Semisal dia pakai saya waktu acara lamaran, bisa jadi saja dia lanjut ke wedding lah, sampai ada yang kayak sampai dia acara 7 bulanan akikah anaknya masih sama, masih pakai vendor yang sama juga. Karena itu dia Kak, kita menjaga yang namanya komunikasi dengan baik dan kepuasan pelanggan. Dari situ kan juga mereka pasti kayak bilang, ini dekor dari mana? Oh dari EI kayak gini. Dan dia tertarik kan pakai. Dan tidak ada rasa khawatir atau cemas karena dia sudah melihat secara langsung. Bukan yang hanya melihat di handphone. Kan kalau kita sesuatu yang sudah diupload di Instagram, di TikTok itu kan sudah mulai proses banyak Kak. Sudah melalui editan, sudah membuang hal-hal yang jelek-jelek. Jadi yang ditampilkan itu the real yang bagus-bagus. Nah, target utama kenapa kita menampilkan yang menarik, yang bagus untuk kita mendapatkan followers.
Nah, tapi tidak selamanya followers ini bisa merubah menjadi konsumen. Iya. Nah, sebenarnya tantangan yang paling berat itu bagaimana kita merubah followers menjadi konsumen. Intinya itu sih Kak intinya. Karena tidak selamanya followers banyak itu konsumennya banyak. Zaman sekarang udah banyak kok Kak agensi-agensi yang jual followers. Jadi kalau kita hanya berpatokan di jumlah followers saja, itu menurut saya itu kurang tepat lah. Karena yang viral pun sekarang Kak dia punya banyak followers loh. Tapi mereka bisa viral karena mungkin kayak kesalahan lah atau apalah. Yang namanya manusia kan juga yang nggak ada yang sempurna ya Kakak. Jadi menurut aku kalau kalian mau memilih jasa atau produk, lihat dari jam terbang mereka dan lihat dari real testimoni mereka apa aja. Bisa dilihat dari reviewnya Kak atau apanya Kak. Kan sekarang sosial media itu luas. Jadi apapun itu pasti bakalan muncul. Kalau si vendor ini pernah melakukan kesalahan pasti bakalan muncul. Jejak digitalnya namanya Kak. Jejak digital itu nggak bakalan bisa kehapus. Jadi itu sangat penting ya sih Kak menurut aku. Jadi yang paling aman itu memang dari mulut ke mulut Kak. Menurut aku ya Kak. Nah kalau boleh tahu nih, siapa tahu ada pendengar kita yang penasaran nih dengan EI Wedding ini sendiri, boleh disebutkan dong media sosialnya di beberapa media platform. Kalau aku itu cuman fokus ke satu media sosial aja Kak, Instagram. Nah dia EI_wedding_project. Di TikTok juga ada sama. Cuman kalau di TikTok aku jarang Kak, jarang buat ini konten di TikTok. Karena itu tadi pemasaran aku bukan ngejar viralnya, aku lebih ngejar ke ini. Kayak target aku memang cuman di Instagram. Dan alhamdulillah sekarang udah kerjasama dengan baik dengan beberapa vendor, wedding organizer atau apalah. Jadi menurut aku kalau aku kayak bikin konten-konten gitu kayak mungkin untuk menarik followers oke lah boleh. Cuman kalau untuk menarik konsumen aku rasa buat di Instagram aja udah cukup sih Kak untuk saat ini. Baik. Baik Kak, terima kasih sudah hadir di Pro 4. Luar biasa, masih muda tapi sudah mampu menjalankan sebuah usaha ya. Ada mungkin kata-kata yang ingin disampaikan oleh pendengar kita, khususnya mungkin yang sudah punya usaha tapi kayaknya kok begitu-begitu aja, tidak ada peningkatan dia rasa dari sisi omset ataupun dari sisi perkembangan usahanya. Apa yang harus dilakukan? Yang paling pertama nih Kak ya, menurut aku sih orang tua sih Kak. Itu doa orang tua, karena orang tua tuh kayak apa sih Kak, utusan Allah yang ada di dunia nyata gitu. Jadi kalau kita mau sukses mau apa, kita harus mulaikan orang tua kita dulu. Mulaikan orang tua, sholat. Kalau kita muslim kita sholat kan Kak. Nah kita sama Allah. Kan sebenarnya rezeki itu semuanya sudah diatur sama Allah. Nah kan memang prinsipnya itu apa, rezeki sudah ada yang ngatur. Rezeki itu harus dicari. Ya kan Kak, rezeki itu nggak datang sendiri. Nah kalau kita cuma berusaha tapi kita nggak bareng sama ibadah itu mungkin memang kita dapat tapi keberkahannya nggak dapat. Sedangkan kalau kita tuh yang ngejar berkah. Nah berkah ini yang membuat kita bisa besar sampai sekarang gitu. Jadi Kak, jangan sampai kita sibuk mencari rezeki lupa yang memberi rezeki. Iya betul banget Kak. Karena poin utamanya itu sebenarnya ada di itu. Bagaimana komunikasi kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sih Kak menurut aku. Karena hal-hal yang kayak menurut aku nggak mungkin nih Kak. Wah nggak mungkin gue bisa nyelesain. Wah berat nih apa nih. Tapi aku kayak doa. Alhamdulillah dilancarin, selesai. Kemarin ini baru-baru Kak, aku dapat kepercayaan buat ngedekor wedding cucunya Pak Gubernur Sulbar. Nah itu tantangan, itu kayak buat aku, branding aku kan bisa naik kan Kak, kalau aku bisa menyelesaikan itu dengan baik. Itu kayak aduh, sebulan mau event itu pundakku itu berat banget Kak. Semakin kita handle orang penting semakin berat tanggung jawabnya Kak. Jadi kalau aku handle orang penting kayak gitu, kayak sebulan gitu, aduh aku nggak bisa tidur sama sekali Kak, yang kayak mau tidur kepikiran, bangun tidur kepikiran. Tapi even setelah itu berakhir dan si klien buat testing, Kak makasih ya, aku suka banget sama, wah gila. Itu penghilang capek paling ampuh dibanding healing, dibanding shopping. Masya Allah. Itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Sebenarnya masih banyak hal sebenarnya yang kami ingin pertanyakan terkait dengan usaha ini, tapi mungkin di lain waktu ya, waktu yang sangat terbatas. Oke, Kak. Terima kasih sudah berbagi inspirasi di siang hari ini. Mudah-mudahan pendengar kita yang mau apapun usaha kita itu
lebih mendekatkan diri kepada yang memberi rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.